Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa dhakkirna ma nasina wa zidna 'ilma. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat, iman, Islam, kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa menunaikan salah satu ibadah yang sangat agung di dalam Islam, salat berjamaah, salat subuh secara berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Salawat dan salam mari selalu basahi lidah kita membaca salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Habiballah. Bapak Ibu sekalian jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dilindungi oleh Allah, yang dijaga kesehatannya, dijauhkan daripada mara bahaya. Mudah-mudahan kita diberikan Allah keimanan, istiqamah dalam menjalankan ketaatannya. Amma ba'du, insyaallah pagi ini kajian kita adalah masalah akidah. Ya, sering didengung-dengungkan masalah akidah Islam. Ya, ada pelajaran akidah akhlak, akidah Islam, akidah umat Islam, mata kuliah. Ya, ada akidah usuluddin, atau di sana ada tauhid atau ilmu kalam. Sebelum kita menjabarkan beberapa hal yang berkaitan dengan akidah, penting kita untuk mengetahui apa sih itu akidah. Lughatan, istilahan, ma'nan. Apa makna akidah? Yang kita yakini, yang kita biasa ucapkan, akidah saya ini, akidah saya itu seperti ini. Apa itu makna akidah? Dalam bahasa Arab, akidah itu diambil dari kata aqada yaqidu, artinya mengikat, atau aqidatan, ikatan. Ya, dimaksud akidah adalah diambil dari aqada yaqidu, dalam bahasa Arab bermakna mengikat. Jadi kalau dikatakan akad nikah, aqdun nikah, itu maknanya ikatan nikah. Aqdul bai', ikatan jual beli. Aqdul ijarah, ikatan sewa menyewa. Aqdul ariyah, ikatan pinjam meminjam. Itu akad. Maknanya ikatan. Apa yang dimaksud dengan ikatan? Ikatan yang dimaksud di sini adalah sebuah ikatan yang kalau sudah ada, sudah terjadi, misalnya di dalam pernikahan, akad nikah, maka itu sudah terikat dan tidak terlepas. Ya, sesuatu yang kita sengaja untuk mengikatnya, itu sesuatu yang kita tidak ingin melepasnya. Jadi kalau sudah ada akad nikah, berarti sudah sah. Kalau ada akad jual beli, sudah ada transaksi, kesepakatan harga, sudah bertukar iwad dan saman, barang dan uang, maka disebut dengan akad jual beli yang mengikat. Apa maksudnya mengikat? Uang yang saya kasih itu sepenuhnya hak milik penjual, barang yang dikasih, yang saya ambil itu sepenuhnya milik saya. Sudah diikat dengan kaedah seperti itu. Itu secara bahasa akidah. Adapun secara istilah, akidah itu bisa dimaknai dengan ma ya'taqiduhu al-insan, sesuatu yang diyakini oleh manusia, sesuatu yang diyakini oleh seseorang. Apa yang dia yakini itu akidah.
Ya, sesuatu yang diikat, keyakinan yang diikat di dalam hatinya dan tidak mau dia lepaskan, itu namanya akidah, keyakinan seseorang. Jadi misalnya kita mengatakan akidah kita, akidah saya adalah beriman kepada Allah, mengimani Allah itu esa. Keimanan kita dengan adanya Allah itu namanya akidah, keyakinan kita. Nah, itu disebut dengan akidah. Apa yang kita yakini itu akidah, keyakinan kita. Ya, nanti cabangnya akidah kita tentang Allah. Bagaimana kita beriman kepada Allah? Keyakinan kita tentang Allah. Akidah kita tentang Nabi Muhammad. Artinya apa? Keyakinan kita yang kita yakini tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang Arab, putra dari Abdullah, seorang yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu akidah namanya. Apa bedanya dengan tauhid? Akidah dengan tauhid, apakah sama atau beda? Secara hakikatnya tauhid itu berbarengan, sama dengan akidah. Kalau kita katakan akidah itu adalah keyakinan kita kepada Allah, maka dikatakan keyakinan kita kepada Allah itu, akidah kita terhadap Allah itu adalah dengan mengesakannya, dan itulah yang disebut dengan tauhid. Akidah kita, keyakinan kita tentang Allah, yaitu mengesakan Allah, itulah yang disebut dengan tauhid. Jadi secara hakikatnya sama, ya. Akidah, tauhid itu adalah bagian dari akidah kita tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut dengan akidah. Nah, akidah ini permasalahan yang sangat intim dalam agama. Ya, akidah, masalah keyakinan. Oleh karena itu di dalam Al-Quran banyak sekali Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, baik secara langsung perintah dari Allah, atau menyebutkan tentang kisah-kisah para nabi yang berwasiat kepada anak keturunannya supaya menjaga akidahnya. Apa itu mengesahkan Allah? Sehingga salah satu wasiat Ali Imran, dalam surah Ali Imran, kepada anak-anaknya apa? Ya, nanti setelah wafat, maka untuk tetap istiqamah dalam menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai terjadi sesuatu hal yang ditakutkan dalam dirinya. Apa itu? Menyekutukan Allah, menserikatkan Allah, menyembah selain Allah setelah wafatnya. Nah, saking pentingnya itu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sekali dalam hadisnya mewanti-wanti umatnya supaya berpegang teguh terhadap akidah, syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Dan itu Rasulullah menyebutkan dengan keutamaannya yang sangat agung. Kata beliau, al-mutamassiku bi sunnati 'inda fasadi ummati lahu ajrun syahid. Orang yang berpegang teguh terhadap syariatku ketika terjadinya, tersebarnya banyaknya fasad, kerusakan dalam masalah agama, terutama akidah, lahu ajrun syahid. Dia akan mendapatkan pahala syahid. Jadi syuhada dia. Kalau meninggal, ya meninggal atau tidak meninggal. Kalau dia berpegang teguh terhadap syariatnya ketika orang-orang sedang banyak kerusakan dalam hal syariat, menyeleweng, maka dia akan mendapatkan pahala seperti syuhada. Pahalanya sangat besar. Tapi itu tidak mudah. Berpegang teguh terhadap syariat di kala rusaknya agama itu tidak mudah. Dan itu juga Rasulullah sebutkan. Al-qabidu ala dinihi, nanti di akhir zaman, al-qabidu ala dinihi kal-qabidi ala jamrin. Di akhir zaman nanti ketika terjadinya fasadul ummah, keadaan orang itu bagaimana? Al-qabidu ala dinihi, orang yang berpegang teguh terhadap agamanya, kal-qabidi ala jamrin. Dia seolah-olah seperti memegang bara api. Bagaimana itu? Bara api itu kan kalau dipegang panas. Ya, dipegang panas. Apa maksudnya?
ketika seseorang itu berada di lingkungan yang rusak syariatnya, agamanya, akidahnya, kemudian dia tetap berpegang teguh terhadap syariat, akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan mendapati hinaan, celaan atau siksaan dari orang. Dan itu yang dimaksud al-qabidu ala jamrin. Dia akan mendapatkan siksaan, hinaan, sehingga dia tersakiti oleh orang-orang yang fasad syariatnya. Tapi tidak mungkin untuk dilepaskan, dipegang sakit, menyakitkan dirinya. Tapi tidak mungkin juga kita melepaskan syariat begitu saja. Sehingga kalau kita lepaskan syariat, kita terombang-ambing, sama dollahnya, sama nanti nyelenehnya, nyelewengnya. Nah, itu wanti-wanti dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang akidah. Kenapa kok penting dibahas tentang akidah? Kenapa Rasulullah segitunya mewanti-wanti tentang akidah? Para ulama mengatakan dosa yang akan terjadi di akhir, apa yang akan terjadi di akhir zaman daripada dosa, maksiat, kerusakan, itu munculnya, pokoknya, dasarnya itu sesuatu yang rusak pada awalnya. Nah, apa maksudnya? Di awal, apa dosa yang pertama kali dilakukan di alam ini? Dosa iblis kepada Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan iblis untuk bersujud tahiyatan, penghormatan kepada Nabi Adam, iblis tidak mau. Dengan meyakini apa? Bahwa dia tercipta dari api, sedangkan Adam dari tanah. Dan api lebih mulia dari tanah, lebih hebat dari tanah, lebih kuat dari tanah. Nah, maka dosa-dosa yang dikerjakan, yang diperbuat oleh iblis, itulah yang akan menjadi pokok kerusakan-kerusakan di akhir zaman. Dosa apa yang sudah diperbuat oleh iblis di awal, maka kerusakan di akhir zaman itu dasarnya akan muncul dari dosa-dosa yang diperbuat iblis. Yang pertama, karena rusaknya akidah, karena rusaknya keyakinan. Salahnya keyakinan iblis merasa bahwa kemuliaannya itu karena dia sebagai diciptakan dari api. Rusaknya keyakinan iblis itu karena dia merasa kemuliaan yang dia dapati sehingga dia tidak mau bersujud kepada Adam itu karena dia diciptakan dari api. Padahal tidak seperti itu. Kemuliaan, kehinaan, apapun bentuknya, itu Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Allah Ta'ala menentukan seorang nabi menjadi nabi, itu pilihan Allah. Tidak bisa jabatan atau martabat kenabian itu dicari dengan banyaknya ibadah. Tidak bisa. Kemuliaan itu milik Allah. Kemuliaan itu milik Allah, dan yang menciptakan juga Allah Ta'ala. Jadi itu yang dilupakan, dilalaikan oleh iblis, bahwa yang memuliakan itu Allah. Tapi iblis maunya apa? Muncullah takabur. Dari kesalahfahaman, salahnya keyakinan, muncullah takabur. Dia tidak mau sujud penghormatan terhadap Nabi Adam. Jadi apa dasarnya? Salah dalam meyakini sesuatu, salah akidahnya, salah keyakinannya. Oleh karena itu sangat diwanti-wanti oleh Allah Ta'ala, sangat diwanti-wanti oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah keyakinan akidah ini. Ya. Dan dosa ini, dosa keyakinan, takabur, pengen dimuliakan, itulah yang banyak terjadi di akhir zaman. Di pertengahan ya ada, cuman tidak akan sebanyak di akhir zaman. Ya, banyak orang ya, mungkin pernah kita lihat, dia merasa umurnya lebih tua, pengen dimuliakan, pengen ini dijadikan apalah dan lain sebagainya, sebagai tokoh pengennya dihormati dan lain sebagainya. Itu adopsi dari mana kira-kira itu? Ya, salah satu orang yang pertama melakukan itu adalah iblis. Karena keyakinan dia merasa lebih mulia dengan asalnya dari tanah. Yang orang kita sekarang, sebahagian orang, dia merasa
dia patut dituakan karena tuanya misalnya. Ya. Tapi dia lalai. Yang menjadikan kemuliaan pada diri kita itu Allah. Ketika kita menjadi hamba yang taat kepada Allah, kita tidak usah mencari supaya orang memuliakan kita. Ketika kita menjadi hamba Allah yang taat, yang cinta kepada Allah, maka Allah yang akan mengatur hati-hati orang di sekelilingnya untuk mencintai dia. Jadi kalau kita cari, itu justru menjerumuskan kita, menghinakan kita. Kalau kita mencari kemuliaan, hakikatnya kemuliaan dunia, pujian orang, itu hakikatnya kita sedang menghinakan diri kita. Kalau kita mentawadhu'kan diri kita, saya tak peduli, saya dianggap hina oleh manusia, oleh tetangga, oleh orang, saya tak peduli. Yang penting saya tidak bermaksiat kepada Allah. Yang penting saya masih tetap mengagungkan Allah. Yang penting saya istiqamah dalam cinta kepada Allah Ta'ala. Setelah itu Allah yang ngatur. Allah yang ngatur hati-hati orang-orang, jiwa-jiwa seseorang yang melihatnya akan menjadi tenang. Orang yang mendengar ucapannya akan menjadi senang. Disitulah Allah menjadikan hati seseorang cinta, suka kepada kita. Ya, hal ini berkaitan dengan hidayah. Hidayah itu Allah yang menciptakan. Hidayah itu Allah yang menciptakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyebarkan hidayah, menyampaikan hidayah. Hidayahnya untuk memeluk agama Islam. Hidayahnya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi siapa yang menjadikan orang itu mau menyembah Allah? Allah sendiri yang menciptakan hidayah. Kata Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi Muhammad yang ketika itu mencoba, berusaha merayu, mengajak Abu Talib pamannya supaya bersyahadat, supaya mengikrarkan ketauhidan Allah, mengikrarkan ketuhanan Allah, mengikrarkan bahwa dia menyembah Allah semata dan tidak menyekutukannya. Kata Allah apa? Innaka lan tahdi man ahbabta. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberikan hidayah di hati orang yang engkau cintai. Walakinnallaha yahdi may yasha. Tetapi hakikatnya yang akan memberi hidayah itu siapa? Allah kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Jadi ini salah satu makna dari tauhid kita kepada Allah, bahwa semua yang terjadi, kemuliaan, hina, semuanya itu atas dasar ciptaan Allah. Semuanya Allah yang menentukan. Itu akidah, itu keyakinan kita, ya, keyakinan. Oleh karena itu penting ketika iblis diusir dari surga, apa yang iblis janjikan? Minta kepada Allah untuk menjerumuskan manusia. Orang-orang yang mau menyembah Allah minta kepada Allah diberi kesempatan untuk menjerumuskannya. Ya Allah diizinkan, cuman ya nanti orang-orang yang kamu goda, yang kamu ikut sesatkan, itu akan nanti bersama kamu di neraka. Akhirnya turun temurun yang dilakukan oleh iblis yang pertama kali terhadap manusia itu tentang akidahnya, tentang digoyahkannya keyakinan di dalam diri seseorang. Pertama Qabil dan Habil, digoyahkan dirinya supaya akidahnya, imannya turun sehingga mau dia membunuh saudaranya. Turun lagi ke Nabi Akhnuh. Siapa Nabi Akhnuh? Pernah dengar Nabi Akhnuh? Setelah Nabi Syith, termasuk 25 Rasul yang masyhur. Nabi Akhnuh itu nama asli dari Nabi Idris alaihissalam. Nama aslinya Akhnuh. Itu nama aslinya. Di ketika pada zaman Nabi Idris itu ada 5 orang yang orang soleh. Sahabat Nabi Idris orang soleh. Meninggal Nabi Idris, orang soleh ini menjadi panutan. Meninggal 5 orang ini, maka menjadi pengingat bagi orang-orang.
sebagai cerita ada orang soleh seperti ini. Akhirnya sudah berganti beberapa generasi, datang iblis bahwa bagaimana untuk merubah keyakinannya, tapi secara pelan-pelan. Dikatakan kepada anak cucu mereka, generasi-generasi ini, dulu ada 5 orang soleh, supaya kalian mengingatnya untuk menambah ketaatan, dibikin aja pengingat berupa patung. Tapi iblis nggak langsung nyuruh dia menyembah. Dibuatlah patung. Setelah jadi patung, udah melewati generasi ke generasi, baru datang lagi iblis dengan menyatakan, dulu nenek moyang kalian itu menyembah ini, menyembah 5 patung ini. Akhirnya mereka kufur kepada Allah, menyembah patung. Ketika orang-orang dalam kekufuran, setelah keimanan kemudian jatuh kepada kekufuran, menyembah berhala, Allah utuslah Nabi Nuh alaihi salam. Maka dikatakan Nabi Nuh adalah nabi pertama yang diutus kepada orang-orang kafir. Beda pemahaman kita dengan pemahaman orang-orang sebelah, ya. Kalau orang sebelah, nabi pertama itu Nabi Nuh. Dalilnya apa? Katanya ada hadis sahihnya. Kita tengok, ya memang sahih hadisnya. Jadi Nabi Adam bukan nabi pertama. Katanya hadisnya sahih, ada. Riwayat Bukhari ada. Memang ada hadisnya. Sewaktu di hari kiamat diceritakan dalam hadis itu bahwa orang-orang ini datang meminta syafaat kepada Nabi Adam. Nabi Adam, saya bukan ahli untuk memberikan syafaat yang kalian minta. Minta kepada Nabi Ibrahim, minta kepada Nabi Nuh. Ketika orang-orang manusia ini minta syafaat kepada Nabi Nuh, mereka ngomongnya gini. Ini kan yang menceritakan Nabi. Mereka memintanya kepada Nabi Nuh, wa anta awwalul anbiya. Engkau kan awal nabi. Nabi yang pertama. Diartikan seperti itu. Dari sini mereka menyimpulkan bahwa nabi pertama itu adalah Nabi Nuh. Tapi kalau kita tengok sejarahnya, itu terputus perkataannya itu. Kalau dikatakan Nabi Nuh adalah nabi pertama, itu harusnya masih ada lagi. Mereka putusnya sampai di situ. Kalau kita apa tadi? Berdasarkan cerita tadi apa? Nabi Nuh adalah nabi pertama yang diutus kepada orang-orang kafir. Ketika zaman sebelum itu, Nabi Syis, Nabi Idris, mereka dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas. Kana nasu ummatan wahidatan. Fakhtalafu, kemudian mereka bercerai-berai, artinya apa? Mengingkari, melenceng dari keyakinan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudianlah baru Allah taala mengutus para nabi dan rasul untuk memperingatkan mereka. Siapa yang pertama kali yang diutus oleh Allah kepada orang-orang kafir ini adalah Nabi Nuh alaihi salam. Ya. Jadi perlu kita ketahui tentang tarikh, baru bicara diterapkan di dalam memahami hadis. Jadi kalau memahami hadis saja tanpa memahami tarikh bisa keliru, bisa melenceng. Kalau kita memahami hadis saja, ya, tanpa memahami situasi, kondisi yang berlaku di waktu itu, kita bisa salah faham. Kita bisa salah faham. Oleh karena itu, di dalam hadis itu mungkin kalau kita baca, zahirnya, bunyinya, mikirnya, hukumnya A. Tapi ulama kok bisa mikir jadinya B? Karena mereka bukan hanya membaca zahirnya saja, tapi dicari sanadnya dari mana. Nabi waktu mengucapkan ini di mana, dalam kondisi apa. Di ketika itu kondisi cuaca daerahnya bagaimana, keadaan orang-orangnya bagaimana, itu yang diteliti, itu yang dilihat. Bukan hanya pakai terjemahan, oh hadisnya ini, oh berarti, oh hadisnya dalam Sahih Bukhari, anta awalul muslimin, awalul anbiya, awalul rasul pertama. Oh berarti Nabi Nuh rasul pertama.
Jadi yang kita yakini selama ini Nabi Adam adalah nabi dan rasul pertama, bagaimana? Innallaha astafa Adama wa Nuhan. Innallaha astafa Adama wa Nuha. Nuh, Allah mengutus, memilih Nabi Adam. Wa Nuha. Dan Nuh. Dan Nuh dalam bahasa Arab atof, waw itu huruf atof. Artinya apa? Sebagaimana Nuh dipilih, begitu juga Nabi Adam. Atau sebagaimana Nabi Adam dipilih, begitu juga Nabi Nuh. Nah, jadi untuk mentafsirkan hadis, terutama hadis-hadis akidah, itu yang paling didahulukan. Kalau ada ayat, ditafsirkan dengan ayat yang lain. Kalau ada hadis, yang pertama kali ada nggak di dalam Al-Quran maknanya? Kalau tidak ada nggak hadis lain yang menjelaskannya? Jadi nggak bisa, oh ada hadis ini satu saja kita langsung terima, kita langsung pahami, nggak bisa. Itu keliru. Caranya keliru. Ya. Yang pertama caranya keliru, hasilnya itu bisa sampai pada melenceng atau bahkan menyesatkan. Ya, contoh di dalam Al-Qur'an. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Orang-orang Al-Wahhabiyah, mereka enggak malu kan bilang kita sesat. Kenapa kita malu menyebut namanya? Saya pernah di suatu majelis, enggak usah sebut namanya, Ustaz. Kenapa? Enggak enak aja. Terus mereka berkoar-koar mengatakan Asy'ariyah itu kelompok sesat. Kenapa mereka enggak malu? Ada bukunya, ada buku di situ kelompok-kelompok sesat 1, 2, nomor 3 atau nomor 2 disebutkan Asy'ariyah. Orang-orang bermazhab Asy'ari. Kita mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Istawa maknanya istaula, menguasai. Qahara, menguasai. Istaula maknanya menguasai, qahara menguasai. Itu tidak diterima oleh mereka. Kenapa? Karena di dalam Al-Qur'an tidak ada tuh yang mengatakan Allahu qahara 'alal 'arsy. Enggak ada Al-Qur'an mengatakan qahara 'alal 'arsy. Katanya yang ada itu istawa 'alal 'arsy, tsumma istawa 'alal 'arsy. Kalau qahara 'alal 'arsy enggak ada. Tapi penisbatan qahara, menguasai kepada Allah, itu ada. Dalam Al-Qur'an memang enggak ada nas Allah menguasai arsy secara nas ya, qahara istaula memang enggak ada. Tetapi sifat qahara dan istaula itu ada di dalam Al-Qur'an, dinisbatkan kepada Allah. Kalau mereka mengatakan istaula atau qahara, itu tidak boleh, karena itu takwil dan tidak ada di dalam Al-Quran. Kalau adalah kalimat qahara 'alal 'arsy, bisalah kita maknakan Allah menguasai di atas arsy. Tapi nggak ada. Kita tanya, emang ada di dalam Al-Quran ayat yang mengatakan Allahu jalasa 'alal 'arsy, Allahu qa'ada 'alal 'arsy? Ada nggak Allah duduk di atas arsy? Nggak ada, secara nas nggak ada. Ada nggak sifat duduk dinisbatkan kepada Allah di dalam Al-Quran? Tidak pada arsy, pada selain arsy juga tidak ada. Jalasa 'alal kursi juga nggak ada. Qa'ada 'alal kursi nggak ada. Qa'ada 'alas sama juga nggak ada. Jalasa duduk di atas langit juga nggak ada. Tapi kalau qahara itu ada. Wallahu qahirun fauqa ibadih. Allah maha menguasai atas hamba-hambanya. Menisbatkan duduk kepada Allah secara eksplisit nas di Al-Quran tidak ada. Tapi secara eksplisit qahirun menguasai itu ada. Mana yang lebih tepat? Yang untuk mentafsirkan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa yang ada di dalam Al-Quran, atau yang tidak ada sama sekali di dalam Al-Quran?
Ya, memaknai ayat itu disesuaikanlah dengan makna-makna ayat yang lain. Oh, kalau ini jawaban ngeles. Kalau dimaknakan Allah menguasai katanya, berarti kalau kata menguasai itu kan difahami harus ada perlawanan. Kalau saya misalnya saya punya tentara ingin menguasai daerah lain, berarti kan harus ada perlawanan nih, perang. Kalau dimaknakan begitu berarti seolah-olah Allah menguasai Arsy, harus berjibaku dong, harus bertentangan dulu dong dengan Arsy. Nah, ini pertanyaan yang keliru dasarnya. Kalau dikatakan qaharo, menguasai itu dikatakan harus ada sabqul mubalaghah, harus perang dulu, harus berlawanan dulu. Lalu apa makna ayat wallahu qahirun fauqa ibadi? Allah menguasai atas hambanya. Apakah kamu akan memaknai kalau Allah itu bertentangan juga dengan manusia, kemudian Allah menang, kemudian Allah baru berkuasa? Tidak juga bisa, tertolak juga. Cuman pakai satu ayat saja, wallahu qahirun fauqa ibadi. Tapi ya, masalahnya mereka masih ngeles. Ya, saya katakan ketika mereka mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa dengan makna duduk, dengan dalil summastawa 'alal 'arsy, dengan dalil dalam bahasa Arab. Menurut mereka dalam bahasa Arab istaula itu istawa itu enggak ada yang bermakna istaula, dan mereka mengatakan dalam buku mereka, dan ini 1000% salah dan keliru, tidak adil. Kenapa begitu? Ada namanya Abdul Hadi Wahbi, seorang Wahabi, termasuk ulamanya Wahabi. Katanya tidak ada satupun ulama yang mengatakan kalau istawa dengan makna menguasai. Nggak ada ulama yang diakui yang mengatakan istawa dengan makna menguasai. Kalau ada orang mengatakan seperti itu, katanya tidak ada, jawab, tanyakan ke dia, mau berapa? Saya sebutkan namanya. 100 orang ada. Dari ahli apa? Ahli tafsir ada. Ahli ilmu kalam ada. Ahli hadis ada. Ulama salaf Abdullah ibnul Mubarak, seorang mujtahid, ulama salaf 200 Hijriyah, 200 sekian sampai 311 Hijriyah atau 310 Hijriyah. Itu ulama salaf mengatakan istawa dengan makna istaula. Tafsir At-Tabari. Jadi menurut mereka ulama salaf Abdullah bin Mubarak itu bukan ulama yang diakui. Tafsir At-Tabari tahu ya, tafsir besar. Itu mengatakan istawa (2) istaula. Silahkan bisa ditengok. Jadi Imam Tabari itu bukan ulama yang diakui. Tafsirnya jadi rujukan, tapi bukan ulama yang diakui. Nah, ini dasarnya apa? Karena klaim mereka itu biasanya yang mereka sebut salaf itu bukan seperti yang kita fahami tentang salafus soleh. Karena ketika mereka menyebutkan salaf, itu ada nama-nama tersendiri yang keyakinannya seperti mereka sekarang. Jadi kalau kita sebut Imam Abu Ja'far At-Tahawi, beda, bukan itu salafnya. Karena mereka punya buku, punya kitab, ada akidah ahlu sunnah, namanya akidah Tahawiyah, ulama salaf. Disarahkan, menurut dia sarah. Di situ isinya bukan mensyarahkan, tapi menolak, menyalah-nyalahkan Imam Abu Ja'far At-Tahawi, seorang ulama salaf. Jadi yang sebut mereka ulama yang diakui itu adalah cuman ulamanya mereka saja. Jadi kalau mereka mengatakan ada ulama salaf, berarti itu bukan ulama salafus soleh yang kita fahami. Kalau mereka bilang ulama mengatakan, tunggu dulu, mungkin ulamanya dia saja.
Dan ini saya katakan bukan karena saya bangun tidur teringat ini baru saya katakan. Nah, ini atas dasar apa yang mereka tulis dalam kitabnya, apa yang mereka sebutkan dalam ceramah-ceramahnya, terutama dalam kitab-kitab mereka. Dan ini ilmiah, ya. Ada yang seperti saya sebutkan tadi, Syekh Abdul Hadi Wahbi, Syekh Utsaimin juga mengatakan itu. Katanya dalam bahasa Arab tidak ada istawa dengan makna istaula. Ar-Raghib Al-Asbahani dalam kitabnya Tafsir Gharibil Quran mengatakan bahwa istawa kalau ada dibarengi dengan ala itu maknanya istaula. Al-Fayyumi sahib Al-Misbahul Munir mengatakan itu juga. Jadi ini kerancuan yang muncul ketika apa? Tidak memahami penafsiran-penafsiran dalam Al-Quran dan Sunnah, yang mengakibatkan apa? Mengakibatkan apa? Melencengnya kesalahan dalam akidah, kesalahan dalam keyakinan memahami nas-nas, teks-teks dalam syariat. Ayatnya jelas, ya jelas. Hadisnya jelas, jelas sekali. Yang tidak jelas terkadang otak kita ini, iya kan? Yang biasanya kita merasa pede, wah saya bisa, oh gini aja paham saya. Tapi ulama tidak seperti itu, mereka jeli sekali. Ya, misalnya contoh hadis tentang ziarah kubur. Itu biasanya orang Wahabi mengatakan hadis ziarah kubur dhaif, semuanya dhaif. Kalau mau tengok nas tentang hadis ziarah kubur, tahu ya kitab Al-Azkar Imam Nawawi, itu ada syarah takhrij sanadnya, sanad hadisnya. Nama kitabnya Nataijul Fikr, karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwa di salah satu hadis tentang ziarah kubur itu ada yang statusnya hasan. Kalau statusnya hasan berarti bisa dijadikan sebagai hujjah. Artinya apa? Ziarah kubur itu boleh, hadisnya hasan. Ibnu Hajar Al-Asqalani itu yang punya kitab Fathul Bari, gelarnya Amirul Mukminin, pemimpinnya umat Islam, ulamanya umat Islam dalam masalah ilmu hadis. Tidak ada orang setelahnya yang semisal keilmuannya seperti beliau. Nah, jadi itu penting memahami tentang sanad itu. Ya, ini tentang ziarah kubur semuanya dhaif. Hanya berpatokan oh si fulan, oh kayaknya dhaif. Tidak bisa. Ya. Jadi itu kesalahpahaman dalam memahami teks-teks hadis itu bisa mengancam keyakinan, masalah akidah. Ya, masalah akidah. Oleh karena itu, masalah akidah ini yang seperti tadi Rasulullah sangat mewanti-wanti untuk menjaga akidah, ya, keyakinan kita supaya teguh terhadap syariat-syariat yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengikuti Al-Quran, dengan mengikuti petunjuk Allah, sunnahnya yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu kajian kita masalah akidah, berpegang teguh. Bagaimana caranya? Caranya satu, belajar. Caranya satu, belajar. Tanpa belajar kita tidak akan tahu tentang makna hadis ini, hadis itu dan lain sebagainya. Tidak ada cara lain selain belajar. Karena Rasulullah ta'allamu, mengajarkan tuntutlah ilmu, ya. Bukan hanya baca dan fahami sendiri, tidak. Akidah ini kalau ada orang mengatakan, oh nggak usahlah dalam-dalam masalah akidah, nanti sesat kita. Justru kebalikannya. Orang yang tidak tahu akidah itulah yang akan mudah tersesat. Ya, kalau mendalaminya dengan cara yang salah bisa juga sesat. Tapi kalau benar, insya Allah selamat sampai dunia sampai akhirat nanti. Jadi itu saja yang bisa kami sampaikan. Jadi mungkin kalau ada tanya jawab ya. Kalau ada pertanyaan seputar yang materi disampaikan.
Kayaknya enggak ada, ya. Jam 5.56. Ya. Ada? Suruk ya. Nah. Suruknya jam berapa nih? Oh iya ya. Berarti ada tanya jawab. Nah, tafadhal. Jadi tadi Ustaz sudah bicara tentang Asy'ariyahnya gitu. Iya. Apa hubungan Asy'ariyah dengan istiwa tadi gitu? Oh, ya. Iya, Asy'ari itu apa hubungan dengan istiwa gitu? Apakah dia yang pro atau yang kontra atau gimana? Ya, Asy'ari itu sebuah gelar dari nama seorang yang bernama Abul Hasan Al-Asy'ari yang sebagai panutan imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Salah satu yang beliau tekankan, akidah yang beliau ajarkan, akidah yang beliau sebarkan adalah Allah Subhanahu wa taala maha suci daripada bertempat dan arah. Allah tidak diliputi tempat dan tidak diliputi arah. Jadi pemaknaan menurut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari atau kaum Asy'ariyah tentang Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, maknanya adalah istaula atau qahara. Jadi faham keyakinan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah dan Maturidiyah adalah Allah Subhanahu wa taala ada tanpa tempat, ada tanpa membutuhkan kepada aras. Kalau dalilnya banyak, mulai dari nakli atau akli. Nakli atau akli. Nah, contoh saya kasih dalil aklinya. Aras itu metodenya seperti ini. Aras itu Allah atau bukan? Pertanyaannya begini. Bisa jawab. Aras itu Allah atau bukan? Pasti. Jawabannya apa? Bukan. Oke. Nah, berarti aras ini kan bukan Allah. Sekarang ada hadis Nabi katanya kanallahu wa lam yakun syai'un ghairuh. Allah itu ada pada azal dan tidak ada sesuatu pun selainnya. Berarti arsy itu ada nggak bersama Allah? Tidak ada. Karena Allah mengatakan apa? Allah ada dan tidak ada sesuatu pun selainnya. Arsy itu Allah atau selain Allah? Selain Allah. Berarti arsy itu dulunya tidak ada. Hadisnya sahih, riwayat Bukhari, riwayat Imam Baihaqi dan riwayat Ibnul Jarud. Berarti arsy itu sebelumnya ndak ada. Sebelum arsy itu ada, ketika arsy itu ndak ada, belum diciptakan Allah, kira-kira di mana Allah? Berarti kan tidak duduk di atas, tidak duduk di atas arsy. Berarti mungkin nggak kita yakini, akal kita menerima nggak kalau Allah tidak duduk di atas arsy? Menerima kan? Karena sebelumnya karena arsy memang ndak ada. Setelah arsy Allah ciptakan, apakah Allah membutuhkan duduk di atas arsy? Tidak. Mereka pasti akan jawab tidak. Dan ini pernah ada debatnya. Ya. Pernah ada debatnya di Malaysia. Dikatakan, bukankah sebelum menciptakan arsy Allah itu ada tanpa duduk di atas arsy? Jawabannya betul, memang betul. Kan karena memang tidak ada arsy. Sebelum ada kursi, saya duduk di atas kursi enggak? Sebelum ada arsy, Allah duduk enggak? Terus ditanya lagi, apakah Allah berubah? Jawabannya lah, dengan tegas. Jadi setelah kemudian Allah menciptakan arsy. Kemudian Allah menciptakan arsy. Setelah Allah menciptakan arsy, apakah Allah akan berubah menjadi duduk? Jawabannya tentu tidak.
mereka sendiri bisa menjawabnya. Tapi yaitu berbeda yang di mulut dengan yang diisi otak. Bukankah Allah sebelum menciptakan aras ada tanpa aras? Ya, nggak duduk dia. Setelah Allah menciptakan aras juga tetap tidak duduk. Kenapa? Karena Allah tidak berubah. Kalau tidak duduk kemudian jadi duduk, berubah namanya, dan itu mustahil. Mereka juga tahu itu mustahil. Nah, tapi biasanya ini dilari-larikan. Ya, jadi orang ini, jadi debatnya salah satu dosen saya, dosen usul fikih di kampus kami, sedang berkunjung ke Malaysia, berdebat. Nah, ketika ditanya pertanyaan itu selesai, bukankah Allah sebelum menciptakan aras ada tanpa aras? Dia tidak mau menjawab langsung. Sampai 20 kali diulangi pertanyaan itu baru menjawab iya. Karena nggak punya jawabannya. Mesti jawabannya iya. Apakah Allah berubah? Diulangi sampai 10 kali baru dia menjawab tidak. Allah itu mustahil berubah. Berarti sebelum Allah menciptakan aras, Allah tidak duduk. Setelah Allah menciptakan aras, Allah tetap tidak membutuhkan aras. Kenapa? Kalau sebelumnya tidak duduk kemudian menjadi duduk, berarti namanya berubah. Dan mereka bilang sendiri kalau itu mustahil. Berarti mustahil Allah duduk di atas aras. Nah, oh itu kayaknya Mu'tazilah tuh. Tidak ada. Itu hanya ngeles saja. Nggak ada pertanyaan Mu'tazilah seperti itu. Nah, itu jadi Asy'ari itu kelompok imam yang mensucikan Allah daripada bertempat di atas arsy. Nah, jadi Asy'ari begitu. Ba'd. Nah, kira-kira ada lagi? Nah, ya. Berdoa itu kan dalam sholat hukumnya wajib. Berdoa zikir dalam sholat sunnah. Selesai sholat kita kan diwajibkan untuk berdoa. Oke, anjur. Sebagian kita tidak bilang dalam kalangan siapapun. Oke. Selesai sholat tidak berzikir dan berdoa, dan sebagian ada yang menyalahkan. Bab akidah ini kan bisa merusak generasi yang seterusnya. Tolong jelaskan. Masalah zikir selesai sholat ya. Masalah zikir selesai sholat banyak sekali anjuran-anjuran dari Nabi. Hadisnya banyak. Kalau kita bacalah semua zikir hadis yang ada dalam hadis Nabi sampai jam 10 dari subuh sampai jam 10 pagi, itu mungkin belum habis lagi kalau kita mau baca semua. Yang sangat banyak sekali. Terutama ada hadis-hadis yang memang Rasulullah khususkan. Ini fadilahnya kalau setelah sholat ini besar. Nah, kan itu. Tetapi di sini kita harus tahu dalam ilmu akidah itu juga ada usul, ada furu'. Ada usul, ada furu'. Tapi masih dalam konteks akidah. Nah, tapi nanti konsekuensinya beda. Konsekuensi yang ada di usul beda dengan konsekuensi yang di furu'. Kalau konsekuensi di di usul itu bisa menyebabkan tabdi', bid'ah, akidah, dan takfir atau bahkan jatuh pada kekufuran. Tapi kalau dalam furu' itu tidak ada istilah bid'ah-bid'ahan. Karena itu furu'. Sahabat itu ada yang berkaitan perbedaan pendapat dalam masalah furu' yang akidah, tapi mereka nggak ada bid'ah-bid'ahan. Nah, sekarang kita tanya, saya pernah, yang dimaksud Bapak ini kan bukan sama sekali tidak berzikir, berzikir cuman nggak bersuara gitu ya, tidak mengeraskan suara, atau tidak sama sekali membaca. Kenapa? Setelah sholat kita kan berzikir. Sebagian kan tidak boleh kalau dikeras. Oh ya. Ini masalah mengeraskan atau mensirkan bacaan zikir. Nah, masalah ini saya pernah mendengar salah seorang ulama mereka itu dalam ceramahnya, yang ini nih masalah zikir itu masalah furu',
masalah khilafiyah. Sekarang saya mikir kan, bertanya, kenapa kok dalam masalah furu' ada vonis bid'ahnya? Yang seharusnya vonis bid'ah itu dalam masalah usul. Masalah usul. Dari sini itu sudah keliru. Dari sini sudah keliru. Karena sahabat itu pernah berbeda pendapat sama istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha dengan beberapa sahabat, Ibnu Mas'ud misalnya. Rasulullah itu ketika Mi'raj melihat Allah atau enggak? Sebagian sahabat Rasulullah tidak melihat Allah. Sebagian sahabat Rasulullah melihat Allah. Dua kubu kan? Yang satu mengatakan ketika Mi'raj Nabi Muhammad melihat Allah, yang satu kubu Nabi Muhammad tidak melihat Allah. Yang satu melihat, yang satu tidak melihat. Apakah sesama sahabat ini membid'ahkan? Tidak. Kenapa? Karena masalah itu masalah furu'. Kalau mereka mengakui itu masalah furu', seharusnya tidak ada vonis bid'ah, tidak ada vonis dhallah. Karena yang ada vonis bid'ah dan dhallahnya itu hanya pada masalah usul. Masalah usulnya di mana? Allah itu bisa dilihat, itu masalah usulnya. Pokoknya semua sahabat mempercayai itu. Tapi masalah cabangnya ini yang tidak ada vonis bid'ahnya. Waktu Mi'raj Rasul melihat Allah enggak? Nah, sebagian mengatakan melihat, sebagian mengatakan enggak. Apakah satu sama lain ini membid'ahkan? Ada sahabat membid'ahkan Aisyah radhiyallahu taala anha? Tidak ada. Masalah zikir berjamaah dengan suara keras setelah salat, apakah ada dalilnya? Nggak perlu saya bersumpah, itu ada dalam Sahih Bukhari. Kalau mau lihat dalam Sahih Bukhari ada. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, seorang ulamanya sahabat yang didoakan oleh Nabi, Allahumma allimhu ta'wil. Dan kata Ibnu Rahman Al-Jauzi, Abdurrahman Al-Jauzi, la syakka bahwa doa Nabi itu dikabulkan, sehingga tafsir Al-Quran itu merujuknya ke beliau Ibnu Abbas. Apa katanya? Dulu kami ketika berjamaah, kami tahu orang selesai berjamaah itu, selesai sholat, ketika mereka mengangkat suara dengan takbir. Berarti apa maknanya setelah sholat? Mengucapkan zikir dengan suara keras. Zahir, sangat jelas sekali dalam Sahih Bukhari. Sahih Bukhari. Terus mereka nggak baca itu? Baca. Satu yang pernah saya dengar jawabannya langsung. Satu yang pernah saya, ini saya, yang pernah saya dengar jawabannya apa? Ibnu Abbas kan manusia, bukan Nabi, bisa salah. Sekarang coba jelaskan, apa salahnya Ibnu Abbas di sini? Nggak dijelaskan. Kalau salah mungkin dalam masalah kaidah salah, iya kan? Tapi yang diceritakan oleh Abbas itu apa yang dilihatnya, apa yang didengar. Kan itu kan? Sekarang apa masalahnya? Ibnu Abbas itu ya memang Ibnu Abbas bukan Nabi. Punya salah, bisa salah, bisa. Sekarang jelaskan apa kesalahan dalam hadis ini. Nggak bisa dijawab. Karena memang itu bukan balasan, bukan dalil mereka. Itu ngeles saja. Ya. Artinya saya mengatakan itu ngeles karena tidak ada mereka bisa jawab apa dalilnya, apa alasannya. Di mana letak kesalahan Ibnu Abbas di situ? Hadisnya sahih riwayat Bukhari. Itu karena kalau sudah mentok nih Pak ya, kalau sudah mentok biasanya mereka akan mengatakan paling akhir sahabat pun akan dibilang seperti itu. Ibnu Abbas orang yang mulia. Nah, kalau itu adabnya ya, itu kurang adab namanya. Memang manusia punya potensi salah, tapi tengok dulu orang yang salah, yang dia salahkan itu orang yang didoakan Nabi langsung. Tapi kalau ngomong bicara adab itu dah biasa. Al-Albani, Syekh Al-Albani, ya Al-Albani itu ketika mengomentari Imam Bukhari itu kan ulama salaf, dan beliau itu mentakwil yang kata orang Wahabi itu tidak boleh taktil. Katanya
ketika Imam Bukhari mentakwil kullu syai'in halikun illa wajha, kata Imam Al-Bukhari, illa mulkah. Wajah di sini diartikan kekuasaan, kerajaan. Apa kata Al-Albani? Haza la yaquluhu muslimun. Tahu maknanya, Pak? Katanya ketika mengomentari Imam Bukhari mentakwil illa mulkah, katanya perkataan seperti ini tidak pernah diucapkan oleh seorang mukmin, seorang muslim. Kira-kira faham Bapak Ibu apa tuh? Itu Imam Bukhari loh yang digitukan. Imam Bukhari yang digitukan. Jadi kalau masalah tidak ada adab itu biasa. Ya. Kami pernah di Lebanon itu ada seorang Wahabi lah. Katanya tentang masalah ziarah dan tawassul. Mereka mengingkari betul tentang ziarah dan tawassul. Jadi mereka mengatakan, kalau seandainya Nabi yang melakukan ini, berarti dia syirik. Nabi itu maksum daripada kesyirikan, nggak mungkin akan terjadi seperti itu. Nah, sampai segitunya Nabi aja digitukan loh, apalagi Ibnu Abbas, apalagi contoh kelas Imam Al-Bukhari. Ya menurut mereka ya seperti itu. Tapi masalahnya siapa yang menukil hadis? Tahu dari mana mereka hadis kalau bukan dari Imam Bukhari tentang hadis sahih? Kok sampai-sampainya orang Muslim nggak bakalan bilang seperti ini? Artinya apa? Kalau Muslim dia nggak mentakwil. Sekarang Imam Bukhari mentakwil, apa maknanya? Nah, gitu kan. Jadi yang seperti ini artinya seolah-olah dia punya dalil, padahal tidak. Kalau saya katakan ke anak-anak majelis saya yang mahasiswa, kalau mereka memakai ayat tentang masalah tanji yang sebagian saya sebutkan tadi, ketahuilah itu bukan dalil mereka, itu hanya membuat-buat dalil. Saya yakinkan supaya mereka nggak gentar, jangan mudah terpleset. Nah, seperti itu. Jadi berzikir dengan suara keras itu adalah sunnahnya salaf. Bisa dipertanggungjawabkan dalam Sahih Bukhari riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Anak dari Abbas, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya kira itu, Pak. Oke. Ya, mungkin itu aja kaji kita pada pagi ini. Mohon maaf lebih kurangnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.